Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Sabtu 9 Maret 2024 merespons pernyataan mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala yang menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk. Kontra dengan JK, Airlangga menyebut pemilu 2024 banyak mendapat pujian dari masyarakat internasional. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Kamis lalu dalam diskusi di FISIP Universitas Indonesia, JK menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia karena diatur oleh pihak tertentu. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilu yang ke-25. Artinya adalah ini orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Dalam Pilpres 2024, Airlangga dan JK mendukung pasangan yang berbeda. Airlangga bersama Golkar yang dipimpinnya melabuhkan pilihan ke Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan ini unggul satu putaran. Adapun JK berada di belakang pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sementara itu muncul pula ide gagasan perwakilan kelompok atau class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan dalam pemilu 2024. Terkait hal ini, pengamat politik EF Saifullah Fatah menilai jika class action masuk akal dan bisa diajukan. Syaratnya materi gugatan harus disiapkan dan pengaju harus mengorganisasikan diri dalam kelompok penggugat yang kuat. Sangat masuk akal, karena sebetulnya ketika pemilu terjadi, lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, materi class action. Karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku, apa saja yang bisa di class actionkan, siapa yang dijadikan target untuk digugat. Terus yang jelas, menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya. Setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat.